Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Selanjutnya, seperti apa pergerakan saham hari ini? Kita kembali terhubung dengan Direktur Ekuator Warna Investama, Hans Kui. Halo Pak Hans. Ya, selamat pagi Pak. Oke, Pak Hans, kita sudah sama-sama simak tadi IHSG telah dibuka menguat 0,12%, saat ini juga trennya terus meningkat sampai ke 0,25 sampai 0,29%. Ini bagaimana? Apakah sampai dengan akhir tahun 2021 akan ada semacam kejutan dari IHSG? Kalau kita mengingat juga fenomena Santarelli juga sudah mulai terlihat nih Pak Hans. Ya, memang kalau kita lihat pekan ini market kelihatan berpotensi sekali untuk menguat gitu ya. Memang orang banyak berharap ada window dressing, Santarelli terjadi di akhir tahun. Tapi mengingat indeks sudah naik lumayan banyak dari sepanjang tahun ini, kita perkirakan indeks mungkin akan mencoba bergerak menguat gitu ya, dengan target kita di akhir tahun itu 6.650 sampai 6.700 ya target kita. Jadi berharap bisa tutup di kepala 66 lebih gitu ya untuk akhir tahun ini. Faktor utama yang paling dominan yang mempengaruhi pasar adalah kalau kita lihat pekan lalu market sempat turun ya setelah Omicron bergerak sangat cepat sekali penyebarannya. Tetapi di akhir-akhir pekan itu mulai terlihat beberapa tanda. Yang pertama adalah Inggris ini menyatakan ya kalau orang kena Omicron diperkirakan 31 sampai 45% lebih kecil kemungkinan masuk ruang darurat gitu ya dibandingkan varian Delta. Yang kedua 50 sampai 70% lebih kecil kemungkinan untuk dirawat di rumah sakit gitu. Jadi penelitian di Inggris ini ya dengan data yang mereka pakai cukup baik untuk memberikan signal awal bahwa Omicron ini tidak separah varian Delta. Sebelumnya kalau kita lihat Afrika Selatan penelitian dia 1 Oktober sampai 3 November gitu ya. Penelitian ini memang belum direview oleh teman sejawat ya, belum direview. Tapi itu menunjukkan 80% lebih kecil untuk dikirim ke rumah sakit ya. Jadi orang yang kena Omicron probabilitas dikirim ke rumah sakit 80% lebih kecil dibandingkan dengan varian sebelumnya gitu ya. Pengurangan 70% ya risiko penyakit parah gitu ya. Jadi orang yang kena Omicron ini probabilitasnya 70% lebih kecil gitu ya untuk terkena penyakit parah seperti varian Delta sebelumnya gitu. Ditambah lagi penelitian dari Scotland yang 2/3 lebih kecil kemudian mengakibatkan rawat inap dibandingkan varian Delta gitu. Jadi 3 penelitian ini menyebabkan optimisme di pasar bahwa biarpun Omicron bergerak dengan cepat, tetapi tingkat keparahannya nggak terlalu separah varian Delta gitu. Tetapi ini tentu pasar berhati-hati karena banyak negara melakukan aktivitas lockdown atau penguncian untuk mengurangi varian ini. Biarpun beberapa negara tetap mengatakan tidak akan melakukan lockdown. Oke, ditambah lagi dengan adanya kajian di Amerika Serikat ya yang mengatakan bahwa memang varian Omicron ini tidak seberbahaya varian-varian sebelumnya. Ini juga mungkin bisa menjadi penambah optimisme dari pelaku pasar begitu. Lalu kalau kita bisa bicara isu lainnya, misalnya tapering gitu ya, atau isu lainnya yang mungkin masih bisa mempengaruhi atau menyelimuti pergerakan dari IHSG sendiri. Ya, isu lain yang mungkin mempengaruhi IHSG sendiri, sebenarnya optimisme akan COVID ini bahwa COVID akan segera berlalu cukup tinggi ya. Pekan lalu Pfizer punya pil itu dapat izin pemakaian darurat dari Badan POM di sana. Kemudian Merck juga sama gitu ya, dapat pemakaian darurat. Jadi orang berpikir bahwa kalau ada varian yang lebih lambat penyebaran, lebih cepat penyebaran, tetapi tingkat keparahannya rendah gitu, dan orang tidak perlu masuk rumah sakit, memakai tabung oksigen, sehingga tingkat kematiannya rendah. Ini mungkin akan menjadi perubahan gitu ya, bahwa virus ini akan menyebabkan orang menjadi imun gitu ya, sehingga virus ini akan berubah jadi virus biasa gitu. Ini salah satu optimisme besar yang ada di akhir tahun ini gitu. Yang kedua adalah kita lihat Federal Reserve ya masih jadi perhatian kita gitu ya. Sesudah
November dia mengumumkan tapering, Desember memastikan percepatan tapering gitu ya, yang diperkirakan Maret udah berakhir ini program QE-nya. Tetapi kita juga perlu mengingat bahwa Fed ini kelihatan bisa menaikkan suku bunga gitu ya, dan melakukan normalisasi neraca Fed gitu. Normalisasi neraca Fed mungkin dilakukan di tengah tahun. Kemudian kenaikan suku bunga ada indikasi nih yang disampaikan Fed, mungkin tahun depan 2022 itu 3 kali kenaikan, kemudian di 2023 bisa 3 kali kenaikan, kemudian 2024 bisa 2 kali kenaikan, sehingga bunga The Fed itu mungkin akan kembali normal ya untuk bergerak ke level 2,1 gitu. Ini yang jadi perhatian pelaku pasar. Oke, untuk outlook pasar modal 2022 akan seperti apa dari analisis Anda, Pak Hans? Ya, kalau kita lihat di kuartal 1 kita tentu akan menghadapi Omicron ya, yang menyebabkan mungkin banyak negara melakukan lockdown. Jadi pasar akan sedikit berhati-hati dengan faktor itu. Tapi masalah COVID ini jarang memukul pasar turun banyak gitu. Sesudah itu kalau kita lihat di kuartal kedua pasar mungkin akan sangat berfluktuasi karena The Fed mungkin akan merancangkan kenaikan suku bunga mereka. Biasanya pasar itu akan lebih berfluktuasi menjelang ya, bukan pas kenaikan, menjelang kenaikan suku bunga tadi. Jadi mungkin pasar akan sangat berfluktuasi di periode-periode itu gitu. Kemudian kalau kita lihat di semester kedua gitu, itu mungkin ditandakan dengan kenaikan suku bunga gitu ya, yang mungkin akan direspon oleh kebijakan bank sentral kita dengan kenaikan suku bunga. Nah, waktu itu pasar lebih berpeluang untuk mulai recovery, biarpun investasi orang mungkin akan lebih switching ke obligasi yang jangka pendek gitu ya, dan saham-saham yang pulih dari pandemik itu akan lebih diminati orang gitu. Jadi itu yang kita lihat, tahun depan indeks mungkin akan bergerak ke 69 sampai 7.300 ya sebagai target kita di tahun 2022. Oke, kita fokus ke saham, Pak Hans, di mana ini Antam punya bos baru, Nicholas Kanter ya, sebagai dirut. Ini seberapa besar pengaruhnya terhadap pergerakan dari Antam sendiri? Iya, Antam sendiri kita pikir salah satu emiten yang cukup kita unggulkan di tahun depan gitu ya. Pertama memang isu sekarang itu adalah green economic gitu ya. Jadi ESG ya istilahnya gitu. Jadi kemungkinan pemerintah akan sangat fokus pada pengembangan baterai gitu ya. Sehingga kalau kita lihat permintaan nikel dan timah itu akan cukup tinggi untuk pembuatan baterai, dan pemerintah akan cukup fokus di sana gitu. Nah, kita lihat banyak pajak karbon diberikan, tetapi kalau kita lihat sendiri fokusnya tetap untuk mengurangi pemanasan global yang diberikan oleh yang diupayakan pemerintah gitu. Sehingga kalau kemudian kita Antam cukup menarik gitu ya. Untuk trading jangka pendek mungkin Antam kita rekomendasi akumulasi beli ya dari 2.220 sampai 2.280 akumulasi beli kita. Sedangkan target di jangka pendek kita berharap Antam ini bisa tembus resisten ya di 2370. Cut loss kita baru di bawah 2.200. Oke, BRIS ini juga menyiapkan aksi korporasi tahun depan. Bagaimana pergerakannya, Pak Hans? Ya, BRIS ini sebagai bank syariah terbesar di Indonesia ya. Kalau kita lihat secara polanya, kita pikir dia akan bergerak naik ke atas. Memang industri perbankan ini tahun depan kemungkinan blue chip yang akan lebih dilirik gitu ya. Jadi bank-bank besar akan lebih dilirik dibandingkan bank digital gitu. Nah, berharap BRIS adalah salah satu yang memang juga terapresiasi naik ya gitu karena rotasi yang terjadi seiring dengan berkurangnya dan hilangnya pandemi COVID-19. Akumulasi beli ya level kita di 1765 sampai dengan 1795 gitu ya sebagai level beli kita. Cut loss kita lakukan kalau seandainya BRIS turun di bawah 1700. Target kita adalah 1950 ya untuk BRIS sendiri, dan kalau bisa break mungkin dia akan kembali lagi ke level konsolidasi di atas 2000. Oke, rekomendasi saham dari Anda, Pak Hans, terakhir yang mungkin menarik untuk bisa dikoleksi oleh para pelaku pasar? Ya, kalau kita lihat memang di akhir pekan ini kita punya beberapa saham. Pertama, kita perkirakan indeks itu bisa tutup tahun ini di 6650 sampai 6700 gitu ya. Kemudian target resisten indeks sekarang ada di 6609 sampai 6688, support indeks 6529 sampai 6484. Ini untuk perdagangan seminggu. Sedangkan untuk level harian, resisten indeks itu ada di 6583 sampai 6661, support indeks di 6550 sampai 6529.
Nah, beberapa saham yang kita rekomendasikan untuk perdagangan ya dalam sepekan ini ada ABMM gitu ya, akumulasi beli 1405 sampai 1445. Cut loss di bawah 1370, target saya 1490 sampai 1615. Kemudian Bumi Resources kita rekomendasikan beli juga ya 64 sampai 66. Cut loss di bawah 63, target saya 700 sampai 70 sampai 74. Kemudian Harum rekomendasi beli di 9850 sampai 10.500, cut loss di bawah 9650, target saya 10.950 sampai 11.150. LSIP juga kita rekomendasikan beli ya 1180 sampai 1210, cut loss di bawah 1150, target saya 1240 sampai 1270. Kemudian Pegas kita rekomendasikan beli 1360 sampai 1380, cut loss di bawah 1330 sampai 1430 sampai 1510 target kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Hans atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, demikian Direktur Ekuator Swarna Investama, Hans